الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa iyaya bis-taqwa faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala: inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang teramat banyak, marilah kita bertekad untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kita upayakan bisa melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah singkat kita hari ini adalah keutamaan bulan Rajab. Hari ini kita memasuki tanggal 6 Rajab. Allah berfirman, inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara yang 12 itu ada 4 bulan haram, bulan yang sangat-sangat dihormati. Apa saja yang 4 bulan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di Rajab termasuk bulan haram. Arti bulan haram dan bulan yang sangat dihormati. Dan itu sangat dilarang melakukan perbuatan zalim pada tazlimu bihinna anfusakum. Itu jangan kamu menganiaya diri pada bulan haram tersebut, termasuk pada bulan Rajab ini. Justru harus ditingkatkan amaliyah ibadah, wabil khusus ibadah terkait dengan ampunan Allah. Karena Rajab itu artinya salah satunya adalah menurut pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari kata ra, jim dan ba. Ra itu artinya rahmat Allah, jim itu adalah judulullah atau kemurahan Allah, dan ba dan irullah atau kebaikan dari Allah. Jadi di bulan Rajab ini Allah membukakan pintu-pintu ampunannya. Maka sangat dianjurkan untuk perbanyak istighfar. Ada yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar. Ini berdasarkan hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa itu Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika wa aqulu bi dhanbi fastaghfiru fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
Sayyidul istighfar, pengguru dari sekalian istighfar. Istighfar berarti meminta ampunan kepada Allah. Ya. Minimal membaca astagfirullahaladzim. Yang dipanjang tadi adalah Sayyidul istighfar. Di samping itu di bulan Rajab juga disuruh memperbanyak doa yang sangat terkenal diriwayatkan oleh Imam sahabat Anas bin Malik. Doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab ini merupakan bulan menanam. Kalau Sya'ban diibaratkan dengan bulan untuk menyiram, dan Ramadan adalah bulan memetiknya. Hadirin kaum muslimin jamaah umat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, pada bulan Rajab kita disuruh melakukan persiapan untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan. Keutamaan lain di bulan Rajab disebutkan dalam kitab Kashful Qulub. Imam Al-Ghazali mengatakan Rajab itu merupakan nama salah satu sungai di surga yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih sejuk dari salju. Dia disediakan untuk orang yang beribadah di bulan Rajab, terutama melaksanakan sunnah-sunnah di bulan Rajab, puasa sunnah di bulan Rajab. Jadi nama dia bulan Rajab, puasa sunnah, berapapun bilangannya tidak dibatasi, semakin banyak semakin bagus. Yang kedua tadi memperbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga berdoa di bulan Rajab, minta keberkahan supaya juga dipertemukan dengan bulan Ramadan. Istimewa lain daripada bulan Rajab adalah terjadinya peristiwa besar pada diri baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Terjadi pada tanggal 27 malam 27 Rajab. Peristiwa agung, peristiwa yang irrasional, tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Bagaimana Nabi Muhammad bisa berjalan, tepatnya diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian juga dimi'rajkan naik sampai ke satu tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Dalam satu malam kembali lagi ke Mekah Al-Mukarram. Tidak masuk akal, bahkan sampai sekarang pun susah diterima oleh akal manusia. Oleh karena itulah ketika menceritakan peristiwa ini, Allah sendiri berfirman dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Karena Allah tahu pasti orang banyak yang mendustakannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Maha suci dari sifat-sifat Allah. Maha suci dari sifat-sifat negara. Allah itu Maha Kuasa. Dia memperjalankan seorang hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tentu peristiwa besar ini punya tujuan. Tujuannya disebutkan di dalam lanjutan ayat, ya, li nuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Itu tujuan Isra Mi'raj bagi Nabi Muhammad. Diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa, bahkan keadaan dalam neraka dan surga diperlihatkan. Maka Rasulullah Muhammad SAW semakin yakin akan kekuatan
kekuasaan Allah dan menjadi hiburan bagi beliau meskipun pada saat itu, pada tahun itu istri tercinta Siti Khadijah meninggal. Paman membela beliau Abu Talib juga meninggal. Disebut tahun itu Amul Fasli, tahun duka cita. Dengan peristiwa Isra Mi'raj itu beliau terhibur, kata Allah. Istri tercinta, pembela yang setia wafat, begitu juga paman Abu Talib yang senantiasa membela juga wafat, tapi ternyata ada Allah. Allah Maha Kuasa, sehingga beliau mempunyai kekuatan spiritualitas dengan peristiwa Isra Mi'raj linuriyahu min ayatina. Yang kedua, bagi Nabi Muhammad dan juga bagi umatnya ada hal penting. Allah menyerahkan sesuatu yang penting sehingga perlu dipanggil langsung, tidak diwakilkan. Kalau perintah-perintah orang lain itu diwakilkan melalui malaikat Jibril, sampaikan wahyu. Untuk sholat ini dipanggil langsung Rasulullah, disediakan di satu tempat khusus yang bernama Sidratul Muntaha. Pentingnya sholat bagi umat manusia, bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena dengan sholat ini orang akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Tumaku biya ilaika minal kitab wa aqimus sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa rizqullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tumaku biya ilaika minal kitab. Bacalah yang diwajibkan kepada engkau dari Alkitab, maksudnya Al-Quran. Wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang memelihara sholatnya pasti terhindar dari kemaksiatan. Syaratnya asal sholatnya benar. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih maksiat, itu dipertanyakan sholatnya. Sudah benar? Kalau benar, pasti ini metode dari Allah. Karena itulah dari segi waktu sholat itu 5 kali sehari. Itu permintaan terakhir. Padahal pertamanya 50 waktu, terakhir 5 waktu. Kenapa 5 waktu? Dari segi mencegah perbuatan keji dan munkar, itu sangat tepat sekali. Tidak dilaksanakan sekaligus. Allah Maha tahu manusia itu mempunyai sifat lupa. Setelah diperingati beberapa jam bisa lupa. Karena itu diawali ketika bangun tidur, ketika subuh kita disuruh mengingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Kalau orang benar-benar menghayati sholat, mengingat Allah dan bersumpah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini komitmen ikrar. Nah, biasanya beberapa saat kemudian pasti ada godaan bagi manusia. Maka dipanggil lagi oleh Allah di waktu zuhur. Kalau sudah ada yang tadi mulai menyimpang, diluruskan kembali. Begitu juga di sore hari. Bagi yang sibuk bekerja mungkin ada godaan, aktivitas lain mendatangkan godaan. Allah panggil lagi. Itu kasih sayang Allah, bukan sekadar perintah. Allah memanggil, ingatkan komitmenmu, supaya kamu terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Mengawali malam, makin besar godaan, maka Allah memanggil lagi dengan sholat maghrib. Kemudian sebelum Anda tidur, istirahat panjang, maka kembali mengingat Allah. Kalau orang senantiasa menjaga
semuanya pastilah akan terjaga dari perbuatan keji dan duka. Ini metode dari Allah. Kenapa mesti 5 waktu? Bolehkah 17 rakaat dilakukan dalam satu waktu? Tidak boleh. Ajarannya dengan demikian. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas setiap mukmin, ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Salah satu rahasianya tadi, karena sholat berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan duka. Masa orang begitu selesai sholat langsung maksiat, itu tidak mungkin kalau sholatnya benar. Dan karena itu momentum wajib, mari kita perbaiki sholat kita, mari kita ilmi sholat kita, sehingga dia benar-benar menjaga diri kita terhindar dari perbuatan keji dan duka. Dan perlu kita wariskan kepada generasi penerus kita. Jangan sampai generasi penerus kita adalah generasi yang jauh dari sholat, yang meninggalkan sholat. Ini warisan utama seorang tua terhadap generasinya adalah supaya dia dekat dengan Allah melalui sholat. Mudah-mudahan mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah, umur kita terbatas, mari kita berupaya perbaiki, meningkatkan kualitas sholat kita hingga dia benar-benar menjaga kita, baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa liman jahada bihi wa kafara, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul salatihi wa bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa sallim al-qur'an. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbikum rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Warḍallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'alazim yadhkurkum wa yad'uhu yastajib lakum wa la